STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur seyogyanya selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala Rabbul Alamin yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali di ruang dengar kita ini, Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, ataupun yang mengikuti kajian ini melalui radio Al-Kanz 106 FM Kota Langsa, ataupun yang berada di Takengon melalui radio As-Sunnah 91,4 FM. Baik, juga yang mengikuti kajian ini melalui siaran live di media Sunnah TV Aceh atau Aceh Tafaqquh Fiddin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan merasa aman dan memiliki kebutuhan pokok untuk hari kita ini. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, man asbaha aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang masuk di waktu pagi, bangun di pagi hari, berada di pagi hari dalam keadaan ia merasa aman terhadap nyawanya, keluarga, hartanya. Alhamdulillah, kita di Indonesia berada di dalam nikmat keamanan. Mu'afan fi jasadi, sehat tubuhnya, tidak diserang jantung, ya, tidak diserang tumor dan berbagai penyakit yang lainnya. Wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki kebutuhan pokok untuk harinya itu. Alhamdulillah, tadi pagi kita udah sarapan, ya, punya beras untuk siang hari atau nanti sore hari. Orang yang seperti ini, kata Nabi SAW, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, seolah ia telah diberikan dunia beserta isinya. Maka akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang ingin kita dustakan? Tiada alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, nescaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah olehmu tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambahkannya untuk kalian, dan apabila kalian kufur terhadapku, maka azabku sangatlah pedih. Dan tentunya nikmat agama, nilai-nilai agama, at-tauhid, as-sunnah, dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala adalah sebaik-baik nikmat dan semahal-mahal nikmat, serta lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Di dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW bersabda, innallaha yu'tid dunya man yuhib wa man la yuhib, wa la yu'tid din illa man yuhib. Nikmat dunia itu, harta, tahta, wanita, popularitas, ataukah pernak-pernik dunia yang lainnya, itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wala yu'tid din illa man yuhib. Adapun nikmat agama, akidah yang lurus, as-sunnah, nikmat beribadah kepada Allah, nikmat salat tahajud, salat 5 waktu berjamaah, baca Al-Quran, majelis ilmu agama, nikmat bisa meninggalkan zina, dosa judi, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Wala yu'tid din illa man yuhib. Nikmat agama itu tidak akan Allah berikan kecuali hanya kepada hamba yang ia cintai sahaja.
Para pemirsa dan para sahabat Radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, Radio Al-Kans 106,1 dan Radio As-Sunnah Takengon 91,4 FM. InsyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran Tauhid kita dari kitab Matan Kitabu Tauhid, yang insyaAllah ta'ala pada pertemuan ini atau pertemuan kali ini kita akan memasuki bab yang ke-9, bab ma jaa fi dzabhi li ghairillah, bab tentang menyembelih hewan untuk selain Allah Jalla wa Ala. Baik, kita bacakan dulu isi matanya. Setelah itu insyaallah taala akan kita sebutkan beberapa catatan penting dan faedah tambahan yang kita nukilkan dari para ulama insyaallah taala. Wa qaulillahi taala, di dalam bab ini beliau menyebutkan satu ayat Al-Qur'an dan hadis dan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita melihat dari awal kitab Matan Kitab Tauhid ini sampai akhir kitab, semua bab yang beliau sebutkan itu berlandasan Al-Quran, hadis atau ucapan para salaf. Tidak pernah ada satupun bab di dalam kitab beliau ini menyebutkan suatu hukum kemudian beliau menjadikan ucapan beliau atau guru beliau sebagai landasan hukum. Karena memang dakwah Ahlussunnati wal Jamaah adalah dakwah yang tidak mengikat manusia kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para salaf. Oleh karenanya kita tidak membatasi manusia dengan kita. Kita tidak mengikat manusia dengan diri-diri kita, dengan pondok kita, dengan media kita, dengan organisasi kita, tetapi kita hanya mengikat mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seandainya manusia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pahmi salafil ummah dan mereka melupakan kita, mereka tidak mau memuliakan kita, tidak mau berkomunikasi dengan kita, dan tidak mau berinteraksi dengan kita, itu tidak mengapa. Karena visi dan misi dakwah ahli sunnati wal jamaah adalah mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quranul Karim, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala fahmi salafil ummah, mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, bukan dengan cara-cara yang bid'ah, dan mengajak mereka untuk taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Tidak ada yang lebih dari itu. Nah, dalil yang pertama yang beliau sebutkan di dalam bab ini adalah firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, perintah dari Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita untuk mengatakannya, katakan kepada mereka, sesungguhnya salat, sembelihan, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu bagi Allah dalam hal itu. Tidak boleh menyekutukan Allah dalam ibadah salat, sembelihan, kehidupan dan kematian kita. Semuanya untuk Allah semata. Tidak boleh disekutukan. Dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Jalla wa Ala dengan sempurna. Syahid dari ayat ini adalah wa nusuki, sembelihanku, menunjukkan bahwa ibadah sembelihan itu murni hak Allah Jalla wa Ala, tidak boleh dipalingkan kepada selainnya. Barang siapa yang memalingkannya kepada selain Allah Jalla wa Ala, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Dalil kedua yang beliau sebutkan, di sini ada ayat satu lagi dari surat Al-Kautsar, ayat kedua. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Perintah menyembelih untuk Allah menunjukkan bahwa penyembelihan hewan itu adalah ibadah. Karena kalau bukan ibadah, maka tidak mungkin Allah memerintahkannya. Dan apabila penyembelihan itu adalah ibadah, maka tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena ibadah murni haknya Allah Jalla wa Ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Nah, dalil ketiga adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 1978. Beliau mengatakan, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. La'anallah man dhabaha li ghairillah, la'anallah man la'ana walidayhi, la'anallah man awa muhditha, la'ana Allah man ghayyara manar al-ard.
Sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepadaku 4 hal yang cukup besar, yang cukup serius. Apa saja? Yang pertama, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Ini syahidnya. La'nat Allah kepada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk kuburan, untuk laut, untuk hutan, ya, untuk Nyi Roro Kidul ataukah yang lainnya. Yang kedua, la'anallah man la'ana walidayh. La'nat Allah bagi orang yang melaknat kedua orang tuanya. Seseorang itu dikatakan melaknat orang tuanya, mengutuk orang tuanya apabila yang pertama dia yang langsung melakukannya, dia mencaci maki ayahnya, ibunya secara langsung, atau dia tidak mencela orang tuanya secara langsung, tetapi dia sengaja menjadi sebab orang tuanya dicaci maki dan dilaknat oleh orang lain. Contohnya disebutkan di dalam hadis sahih Nabi yang lainnya, dia mencaci maki orang tua orang lain. Kemudian orang lain tersebut membalasnya caciannya tersebut dengan mencaci kedua orang tuanya, maka sejatinya dia telah mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Dan dia masuk dalam keumuman ancaman Allah Jalla wa'ala kepada orang yang melaknat kedua orang tuanya. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la'anallah man awa muhditha. Allah mengutuk siapa saja yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan kriminal, yang melakukan pelanggaran hukum. Dan juga ini boleh dibaca dengan muhdatsan, la'anallahu man awa muhdatsa. Maka maknanya laknat Allah kepada orang-orang yang melakukan bid'ah, ya, melakukan bid'ah, ridha, membela dan melindunginya. Ya, ini dua makna la'anallah man awa muhditsan dan la'anallah man awa muhdatsan. Kalau dibaca la'anallah man awa muhditsan, maka maknanya Allah mengutuk siapa saja yang memberikan perlindungan kepada para pelaku kriminal, pelanggar hukum yang mesti ditegakkan hukum untuknya, tapi karena telah dilindungi oleh sebagian orang sehingga hukum tidak dijatuhkan kepadanya. Bacaan yang kedua adalah la'anallah man awa muhdatsa. La'nat Allah kepada siapa saja yang ridha, yang menolong, yang membiarkan atau menyebarluaskan bid'ah, muhdatsan, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama. Dan yang keempat adalah la'anallah man ghayyara manaral ardh. Dan la'nat Allah bagi siapa saja yang merubah manaral ardh, tanda-tanda, alamat-alamat di atas permukaan bumi. Apa maksudnya? Maksudnya seperti petunjuk arah. Karena ada sebagian orang iseng ingin mencelakakan manusia. Ya, di situ ada petunjuk, ya, hati-hati. Ini ke arah, ini jalan buntu, atau ini ada jurangnya, dirubah. Ya, arah yang petunjuk arah yang aman dipindahkan kepada petunjuk arah yang tidak aman, atau sebaliknya, sehingga mengakibatkan manusia sesat atau jatuh ke dalam kecelakaan. Atau makna yang kedua, batasan-batasan tanah. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Batasan tanah orang digeser oleh dia agar ya tanahnya itu bertambah luas. Orang yang seperti ini dikutuk oleh Allah. Dikutuk walaupun Anda orang terhebat di dunia. Walaupun Anda raja nomor 1, terkejam, terbengis dan paling ditakuti. Tetap Anda sebagai makhluk Allah. Anda tidak akan bisa melewati batasan Anda sebagai makhluk Allah. Jangan congkak di dunia ini. Walaupun di pundak Anda ada 10 bintang, Anda tetap makhluk Allah. Kalau Allah telah mengutuk Anda, maka tidak ada satupun tempat untuk Anda bersembunyi. Langit tidak akan lagi menaungi Anda. Dan bumi tidak akan lagi menerima Anda. Apabila merubah batasan tanah atau memindahkan petunjuk arah, dikutuk oleh Allah, lalu bagaimana dengan mereka yang mengambil harta manusia? Yang mengambil dengan sengaja tanah manusia. Karena dia ingin seorang developer raksasa, ya, kelas kakap, ya, semua tanah di situ diambil oleh dia atau dipaksa, dibeli paksa dengan harga yang murah, yang tidak mau menjualnya diganggu kehormatan, diganggu keamanannya. Ya.
bahkan diancam dengan penjara, dia bisa menyuap para pejabat, ingat, Anda akan dikutuk oleh Allah. Mungkin masyarakat yang lemah tidak mampu melakukan perlawanan hukum terhadap Anda. Tetapi ingat, Anda akan berhadapan dengan Sang Pencipta. Seandainya Anda selamat di dunia ini, maka ketahuilah itu istidraj. Di dunia Anda boleh kebal hukum, punya baju anti peluru, tapi hendaknya Anda sadar, Anda tidak akan pernah mampu hidup kebal mati. Anda tidak akan mampu memiliki baju anti malaikat maut, anti kematian. Di alam barzah akan mendapatkan siksaan oleh Allah, dari Allah, dan di akhirat kelak. Syahid dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan laknat kepada siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Hadis dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga selain beliau dari Tariq bin Shihab. Beliau hidup di masa Nabi SAW, sempat melihat Nabi SAW, tetapi tidak sempat mendengar dari beliau. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Dakhalal jannata rajulun fi dzubab, wa dakhalan nar rajulun fi dzubab." Ada seorang laki-laki masuk ke dalam surga karena seekor lalat, dan ada pula seorang laki-laki yang masuk ke dalam neraka Allah karena seekor lalat pula. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kronologisnya wahai Rasulullah? Tanya para sahabatnya, kok bisa seekor lalat menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga, dan di waktu yang sama juga ada orang lain yang masuk ke dalam neraka juga dikarenakan seekor lalat. Bagaimana kronologisnya? Bagaimana ceritanya? Wahai Rasulullah, tanya para sahabatnya. Beliau pun menjawab, marra rajulan. Ada dua orang laki-laki, dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi disebutkan dua orang muslim. Marra rajulani musliman. Dua orang laki-laki yang muslim melewati suatu kaum, suatu masyarakat, lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Yang mana masyarakat tersebut tidak membolehkan seseorang pun melewati tempat mereka tersebut yang mereka memiliki patung, dan mereka tidak membolehkan siapapun melewati tempat tersebut sampai dia menyembelih seekor hewan untuk patung mereka tersebut. Faqalu li ahadihima, maka mereka pun berkata kepada salah satu dari dua orang tadi, qarrib, menyembelihlah. Kalau kamu ingin lewat sini, silakan menyembelih. Qarrib, maka dia pun mengatakan, laisa indi syai'un uqarrib, aku enggak punya hewan apapun untuk aku sembelihkan. Mereka pun mengatakan, qalu lahu qarrib walau dzubaba, sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban faqallau sabilah. Dia pun menyembelih seekor lalat karena menurut dia cuma seekor lalat, apa sih harganya seekor lalat? Hewan yang kecil, ya, tiada harganya. Dia lupa bahwa menyembelih untuk selain Allah adalah syirik walaupun dengan seekor lalat. Karena dia telah menyembelih seekor lalat untuk patung mereka tersebut, mereka pun membiarkan dia berjalan melewati tempat mereka tersebut. Fadakhalan nar, maka dia pun masuk ke dalam neraka karena telah menyembelih seekor hewan untuk selain Allah. Wa qalu lil akhar, dan mereka berkata kepada lelaki yang keduanya, yang berikutnya, qarrib, kalau Anda ingin melewati tempat kami ini, menyembelih dulu. Anda harus menyembelih dulu. Maka dia pun mengatakan, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan menyembelih seekor hewan untuk siapapun, syai'an, dengan apapun, kepada selain Allah. Untuk selain Allah, aku tidak akan memberikan ibadah penyembelihan. Tidak akan menyembelih untuk selain Allah dengan apapun, baik dengan seekor lalat walaupun dengan hewan yang lebih kecil dari itu. Fadharabu 'unuqahu fadakhala al-jannah. Maka mereka pun memenggal lehernya. Maka dia pun masuk ke dalam surga karena mati demi bertahan di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan, dan dia dibunuh karena tidak mau berbuat syirik. Ya, karena tidak mau berbuat syirik. Baik. Terkait ini beberapa dalil yang boleh sebutkan di sini. Baik, beberapa catatan untuk bab yang ke-9 ini, yaitu bab yang menjelaskan kepada kita
hukum menyembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Perlu diketahui bahwa penyembelihan hewan itu ada 4 macam ya. Ada 4 macam, terbagi menjadi 4. Yang pertama, an yazbaha bismillah lillah, fahadha huwa tauhid. Dia menyembelih dengan nama Allah dan untuk Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang memerintahkan dia untuk menyembelihnya Idul Adha, dia karena Allah yang menganjurkannya untuk memuliakan tamu, dia pun menyembelih seekor hewan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, ya, yang dengannya dia memuliakan tamunya atau menyedekahkannya kepada orang lain karena Allah. Karena Allah. Ini perbuatan ahli tauhid. Yang kedua, an yazbaha bismillah li ghairillah. Dia menyembelihnya memang menyebut nama Allah, tetapi tujuannya untuk selain Allah. Untuk penjaga laut, menyembelih seekor sapi, seekor kerbau, bismillah. Tetapi dia peruntukkan untuk penjaga laut, sehingga kepalanya dia lepaskan ke laut, agar penjaga laut tidak mengganggu mereka, agar penjaga hutan tidak mengganggu mereka, agar jin setempat tidak mengganggu proyek pembangunan jembatan mereka, agar jin sawah tidak mengganggu sawah mereka. Wa hadza syirkun fil ibadah. Ini adalah kesyirikan di dalam ibadah kepada Allah, karena penyembelihan hewan adalah ibadah. Memberikannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang ketiga adalah an yazbaha bismi ghairillah li ghairillah. Ini lebih parah lagi. Menyembelih seekor hewan dengan selain nama Allah dan juga untuk selain Allah. Nah, syirik dari 2 sisi. Syirik dalam memohon pertolongan kepada selain Allah, karena bismillah ya, itu bentuk memohon perlindungan, bantuan, pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Sisi yang kedua, dia telah melakukan syirik dalam ibadah penyembelihan, karena dia telah memperuntukkannya kepada selain Allah Jalla wa'ala. Dan yang keempat adalah an yazbaha bi ghairi ismillah wa yaj'ala dzabiha lillah. Dia menyembelih dengan selain nama Allah, dengan nama wali fulan, dengan nama Isa, dengan nama fulan dan Allan, dan niatnya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Ya, hanya bentuk yang pertama yang benar. Bentuk pertama yang benar, menyembelih dengan nama Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah karena Allah. Yang kedua, ketiga, dan keempat adalah perbuatan yang syirik. Yang kedua adalah dia menyembelih dengan nama Allah, tetapi untuk selain Allah, untuk penjaga laut, untuk jin, agar enggak mengganggu pembangunan jembatan mereka, agar tidak mengganggu latihan mereka di dalam hutan. Ini syirik dalam ibadah. Yang ketiga, dia menyembelih dengan nama selain Allah, untuk selain Allah. Sudah namanya nama selain Allah, dia peruntukkan juga untuk selain Allah. Syirik dari 2 sisi. Syirik dalam isti'anah, memohon pertolongan kepada selain Allah, karena dia telah menyebutkan nama selain Allah ketika menyembelihnya, dan syirik dalam ibadah karena dia telah memalingkan ibadah sembelihan kepada selain Allah. Dan yang keempat, dia menyembelih dengan selain nama Allah, dengan nama Isa, dengan nama ruh fulan, jin fulan, dewa fulan, ya, wali fulan, dan dia peruntukkan sembelihan tersebut untuk Allah. Misalkan dia menyembelih ibadah kurban dengan niat agar diberikan pahala oleh Allah, tetapi dengan selain nama Allah, maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Karena syirik dalam isti'anah. Baik, ini 4 rincian. Ini rincian terkait hukum menyembelih. Satunya yang sesuai dengan tauhid. 3 selainnya adalah kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jadi memalingkan penyembelihan kepada selain Allah itu syirik besar. Jangan main-main dengannya. Bukan sekadar syirik kecil. Dia adalah syirik besar. Dan perhatikan 4 rincian di atas. Ini sangat penting untuk kita pahami. 4 rincian di atas disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Saleh Al-Syekh di dalam kitab At-Tamhid Syarah Kitab Tauhid. Baik, berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, terkait 2 orang tadi.
yang melewati suatu perkampungan dan masyarakat di tempat tersebut memiliki tempat yang mereka keramatkan atau patung yang mereka agungkan. Mereka tidak membolehkan siapapun melewati tempat mereka tersebut sampai ia menyembelih seekor hewan untuk patung mereka tersebut. Maka yang pertama mengatakan, aku nggak punya hewan untuk aku sembelihkan kepada berhala kalian. Maka mereka pun mengatakan, qarrib walau dzubaban. Sembelihlah walaupun hanya seekor lalat. Dia pun menyembelihnya. Padahal dia tidak terpaksa. Kenapa tidak terpaksa kata para ulama? Karena zahir hadis tidak menunjukkan, tidak menyebutkan kalau kamu tidak menyembelih, kamu saya bunuh. Kedua, dia tidak dikatakan terpaksa kata para ulama yang mensyarah hadis ini, yang adalah Syekh Shalih Al-Utsaimin, karena dia bisa kembali ke daerahnya. Tidak harus melewati tempat tersebut, dia bisa mencari tempat yang lain. Kenapa harus melalui tempat tersebut? Atau dia batalkan perjalanannya tersebut. Makanya Nabi sebutkan, dia tempatnya di dalam neraka setelah menyembelih seekor lalat. Nah, artinya ini tidak bertentangan dengan kaidah bahwa seorang yang melakukan kekufuran karena terpaksa itu dimaafkan. Tidak ada kontradiksi antara ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa paksaan itu adalah udzur melakukan pelanggaran agama dalam agama Allah. Kenapa? Karena zahir hadis ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia tidak terpaksa. Dia tidak terpaksa. Karena dia bisa mencari jalan lain atau kembali ke daerahnya, tidak melewati tempat tersebut. Nah, oleh karena orang yang pertama yang mau menyembelih seekor lalat, Nabi katakan dia masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak terpaksa untuk menyembelihnya. Dia bisa membatalkan perjalanannya atau mencari jalan lain. Sebagian ulama mereka mengatakan dia dikatakan masuk ke dalam neraka setelah menyembelih seekor lalat bukan karena dia tidak terpaksa, tetapi karena dia meremehkan hukumnya. Karena dia menganggap alas cuma seekor lalat, ya, enteng. Ya, seekor hewan yang hina yang tidak ada artinya. Sebagian ulama yang lain yang menjelaskan ini syariat sebelum kita. Adapun syariat kita, maka apabila seseorang melakukan kekufuran atau kesyirikan karena terancam nyawanya, maka itu udzur syar'i. Adapun di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW ini pada syariat terdahulu. Ada juga di antara ulama yang menjelaskan bahwa karena ini perbuatan, kalau ucapan, maka seseorang dimaafkan mengucapkan kata-kata kufur karena terpaksa. Namun perbuatan syirik tidak ada uzur untuk melakukannya walaupun dia terpaksa. Namun yang rajih ya, bahwa melakukan kesyirikan atau kekufuran, baik itu dengan perucapan ataupun dengan perbuatan karena terpaksa, kalau dia tidak melakukannya akan hilang nyawanya. Dia terancam untuk melakukannya, maka itu dimaafkan. Tidak ada perbedaan antara ucapan dengan perbuatan, karena kedua-duanya adalah perbuatan amalan. Seperti firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat An-Nahl, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa melakukannya atau mengucapkannya, maka dan hatinya tetap tentram dengan keimanan, ya. Kecuali man syarah bil kufri sadara, orang yang melakukan kekufuran dan hatinya memang dari awalnya sebelumnya sudah tenang, nyaman dengan kekufuran. Dalam surat An-Nahl ayat 106. Ayat ini turun tatkala Ammar bin Yasir dan ibundanya Sumayyah radhiyallahu anha dimutilasi, disiksa oleh kaum musyrikin, sehingga ayahnya mati syahid karena disiksa oleh kaum musyrikin, dan ibunya juga demikian. Bahkan ibunya ditombak, mohon maaf, oleh Abu Jahal dengan tombaknya di bagian kemaluannya. Sisalah Ammar bin putra mereka. Maka beliau pun mengucapkan kata-kata kufur karena dipaksa oleh kaum musyrikin. Sehingga sebagian sahabat Nabi SAW mulai meragukan keislaman beliau. Maka turunlah ayat di atas.
menjelaskan uzur untuk Ammar dan orang-orang yang seperti beliau. Nah, bahwa illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang dipaksa sedangkan hatinya tidak menginginkan kekufuran, tetap tentram dengan keimanan. Tapi ingat, terancam hilang jabatan, dicopot jabatan, nggak naik pangkat, nggak dapat PL, nggak menang tender, itu mas bukan terpaksa mas, nggak boleh, itu bukan terpaksa. Baik, barakallahu fik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini jelaslah kapan suatu penyembelihan hewan itu ibadah dan kapan suatu penyembelihan hewan itu berhukum syirik. Telah kita simak 4 rincian di atas. Catatan berikutnya terkait ibadah penyembelihan ini bahwa seluruh sesembelihan yang bukan karena Allah, yang syirik dengan 3 bentuk tadi, itu semuanya tidak boleh dimakan. Nah, ya, tidak boleh dimakan. Diharamkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Nah, kecuali sembelihan ahlul kitab. Sembelihan ahlul kitab, khusus Yahudi dan Nasara, apabila mereka menyembelih dengan nama Allah dan karena Allah, maka ya sepakat ulama boleh dimakan. Yang kedua, apabila mereka menyembelih tanpa menyebutkan nama Allah. Di sini terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkannya, ada yang tidak. Yang membolehkannya karena berdalil dengan dengan ayat dari surat Al-Maidah yang mengkhususkan hal tersebut. Wa ta'amul ladzina utul kitaba min qablikum hillul lakum wa ta'amum hillul lakum. Nah, dan sembelihan mereka halal untuk kalian. Dan Yahudi atau Nasara ketika ayat ini turun, mereka sudah melakukan kesyirikan, menganggap Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan atau Tuhan yang diibadahi selain Allah Jalla wa'ala. Maka untuk ahlul kitab terkecualikan dalam hal ini apabila mereka menyembelih dengan selain nama Allah, dengan 2 pendapat di kalangan ulama dalam hal tersebut. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini yang dapat kita jelaskan terkait penyembelihan karena Allah atau karena selain Allah, atau untuk selain Allah Jalla wa'ala dengan menyebutkan nama Allah tetapi untuk selain Allah, ataukah untuk selain Allah dengan menyebutkan nama selain Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sisa waktu yang masih ada, saya persilahkan jika ada kritikan, masukan ataukah hal lainnya yang ingin disampaikan. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, alhamdulillah para pendengar dan pemirsa sekalian yang dimanapun bisa menjangkau siaran kami. Alhamdulillah di sesi pertama tadi telah kita dengarkan bersama tema kajian kita pada pagi menjelang siang berbahagia ini dengan pembahasan hukum menyembelih untuk selain Allah. Dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Nah, bagi para pendengar dan pemirsa sekalian yang ingin bertanya langsung dapat mengirimkan pertanyaannya melalui via WhatsApp nomor 0852 1414 2314. 0852 1414 2314. Ustaz, ada yang bertanya dari Bang Ihsan, Ustaz ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah menerima atau memakan makanan dari acara bid'ah yang di dalamnya ada daging sesembelihan atau tidak ada di dalamnya daging sembelihan, Ustaz? Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Ingat ya, kaidah dari kaidah fikih bahwa al-aslu fi al-at'imah wal asyribah al-hillu. Hukum asal pada makanan dan minuman adalah kehalalan. Dia mengharamkan suatu makanan harus mendatangkan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Yang kedua, makanan dari ritual-ritual yang tidak syar'i ini dirinci. Apabila ritual tersebut adalah ritual syirik, maka makanan yang ada dirinci. Apabila itu daging-dagingan, apabila daging tersebut disembelih dengan nama Allah, tetapi diperuntukkan untuk selain Allah, untuk laut, penjaga sawah, yang nggak diganggu tanaman sawah mereka, atau untuk yang lainnya, atau untuk Allah
tetapi dengan selain nama Allah, maka ini haram dimakan. Maka haram dimakan. Adapun makanan-makanan selain daging-dagingan, maka hukum asalnya adalah kebolehan. Hanya saja para ulama mengatakan lebih baik ditolak sebagai bentuk pengingkaran kita kepada perbuatan atau ritual-ritual bid'ah atau syirik tersebut. Karena bagaimana engkau mengatakan itu ritual yang tidak syar'i, tetapi engkau mau menerima makanan yang diberikan kepadamu. Walaupun ya dari sisi hukum halalannya adalah kehalalannya, adalah halal karena tidak ada sisi keharamannya, karena syarat-syarat halalnya telah terpenuhi. Wallahu taala a'lam bissawab, wala ilmu indallah. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, kalau menyembelih hewan atas nama Allah untuk kita makan, apakah bisa dikategorikan ke dalam kategori pertama tadi, yaitu menyembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah? Naam, ya. Selama dia menyembelih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, menyembelih seekor hewan tujuannya untuk dia makan bersama keluarganya, atau dia sedekahkan untuk fakir miskin dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini perbuatan ahli tauhid. Atau dia menyembelih memuliakan tamu, pimpinan yang datang, karena Allah yang memerintahkan dia untuk memuliakan tamu dan pemimpinnya. Ya, akan tetapi para ulama ingatkan, apabila dia menyembelih untuk raja, presiden, menteri, atau penguasa yang datang, tujuannya agar dia dekat dengan pemimpin tersebut, agar dia dicintai, agar dia diberikan jabatan karena sembelihan yang telah dia berikan untuk mereka, maka ini menjadi syirik besar. Walaupun dia menyembelih karena menyembelih dengan nama Allah Jalla wa'ala. Lihat betapa tipisnya perbedaan antara hal ini. Kaedahnya selama dia menyembelih dengan nama Allah dan niatnya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini sembelihan yang syar'i, yang tauhid. Barakallahu fik. Adapun 3 bentuk penyembelihan lain yang telah kita sebutkan di atas tadi, itulah yang berhukum syirik, seperti yang diuraikan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullahu taala. Nah, Baik Ustaz, sisa 2 pertanyaan lagi Ustaz ya. Nah, silakan. Di luar tema Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Pendengar kita dari Binjai Ustaz ya. Nah, Izin bertanya Ustaz, apakah seorang anak yang muslim tetap dinasabkan namanya pada orang tuanya yang kafir? Misal fulanah bintu orang tua yang kafir. Barakallahu fiik. nah, tidak diragukan. Dia dibinkan kepada orang tuanya walaupun orang tuanya kafir. Bukankah Nabi SAW disebut dengan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Bukankah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dibinkan kepada Abu Talib? Bukankah Umar radhiyallahu anhu dibinkan kepada ayahnya Al-Khattab? Dan seterusnya. Barakallahu fiik. Nah. Satu lagi Ustaz ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya di luar tema. Gimana hukumnya misal kita rental mobil dengan harga 300.000, tapi yang punya mobil memberikan harga 250.000 karena ingin servis atau kasih hadiah buat kita. Sementara di kantor kita tetap membuat jumlahnya 300.000. Bagaimana itu Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, bagaimana apanya nih? Jelas itu kedustaan ya. Dia bayar 250 tapi ngelapor ke kantor 300.000. Nah, 300.000. Kecuali pihak rental memang mengatakan ini bayarnya 300.000. Dan hadiahnya, ini hadiah dari saya untuk Anda. Ini hadiah dari saya untuk Anda. Maka ini jelas hak si pemilik mobil yang diberikan untuknya. Dan Nabi mengatakan la yahilu malu muslimin illa bi tibatin min nafsih. Tidak halal pemberian harta seorang muslim kecuali dengan ketulusan dari hatinya. Ya, karena tidak ada unsur penipuan terhadap kantor atau kepada instansi dia. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab, wal ilmu indallah. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya luntuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.